Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di bulan Agustus ini bisa menyempatkan ya Ambu di sela-sela kesibukan sebelum disibukkan dengan perkuliahan S3 nanti balik Jakarta Bandung. Ya Allah, kebayang. Kebayang ya. Kapan dimulai kuliahnya Ambu? Insya Allah awal September, justru sebentar lagi. Minggu pertama. Ya, minggu pertama tanggal 3. Dari mulainya. Makanya pokoknya kalau lihat Ambu rada ari senggang sih ada waktu manfaatkan untuk karena nggak tahu kapan lagi itu nanti mah disibukkan dengan jadwal klien lagi ya ini juga. Jadi kita nyari-nyari waktu. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan ngebahas kasus yang viral ya Ambu ini. Betul. Kata Ambu juga bisa jadi apa? Gibah berjamaah. Gibah berjamaah. Gibah pasti berjamaah kan? Makanya ngalira gitu. Jadi saya itu request ke Ambu gimana kalau kita bahas temanya itu gitu. Jadi kita bukan ngebahas kasus yang viral, tapi membahas tema KDRT yang memang sekarang semakin banyak gitu, semakin FYP kalau di TikTok itu. Malah sampai ada apa ya, bukan hashtag gitu kalau di TikTok itu FYP-nya itu marriage is scary gitu Ambu, saking saking orang-orang itu beranggapan bahwa kayaknya semua orang ngalamin KDRT deh gitu. Jadi saya tuh takut gitu buat menikah. Nah sebenarnya KDRT sendiri itu apa, bagaimana, dan bentuknya ada apa aja sih Ambu gitu, supaya kita tuh tahu KDRT itu apa mukul aja atau ada hal yang lain gitu, supaya kita tuh bisa mengantisipasi dan juga tahu ciri-ciri dari calon pasangan kita misalnya bagi yang sebelum menikah. Siap gitu. Ya mungkin silahkan Ambu, kami persilahkan untuk segera mengeluarkan segala bentuk informasi dan sebagainya. Baik. Ambu. Baik, Bunda Alma, hatur nuhun sudah memberikan kesempatan. Kita buka saja ya. Entah itu untuk jamaah tablik dari IG ataupun jamaah tablik dari TikTok. Kita akan mulai live. Masya Allah. Rumah bebas KDRT. Kita akan membedah dari perspektif psikologis dan hukum keluarga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di malam hari ini cerah dan dingin. Kalau di sini begitu dingin, apalagi di Pangandaran hareudang atau dingin wallahu a'lam ya. Di sini begitu nyelecep kalau kata orang ranca ekek mahnya. Mudah-mudahan hareudang di dia. Iya, hareudang ya. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi tentang tema yang cukup bukan hanya viral saat ini saja, namun begitu miris gitu ya, dan kita ingin menjadi bagian dari yang mengkampanye terkait hal ini. Mudah-mudahan itu menghangatkan diskusi kita ya Bunda Alma ya. Baik, pertama-tama to the point saja, kita lihat dari pengertiannya saja bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu tentu hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menyakitkan untuk korban yang dilontarkan oleh pelaku, dan bentuk kekerasan itu langsung masuk ke bentuk kekerasan itu bukan hanya fisik saja, tapi dari kita menyangka itu fisik saja ya. Nah, dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ada 4 bentuk kekerasan rumah tangga Bunda Alma. Ini pertama fisik. Apa aja tuh Ambu ya? Fisik, pertama fisik, yang kedua psikologis, yang ketiga seksual, yang keempat penelantaran. Gitu ya kalau dibunyinya. Nah, bentuk-bentuk ini
tentu semuanya ada faktor penyebab. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana kita bedah undang-undang penghapusan KDRT, kita harus melihat dulu, karena tujuan ini dari sisi psikologis dulu. Kenapa sih? Mulanya, etiologinya, penyebabnya ada pelaku KDRT yang begitu marak, bahkan di Jawa Barat saja ketika saya penelitian di Polrestabes Bandung, datanya itu kita lihat di Komnas Perempuan, datanya di Jawa Barat saja itu puluhan ribu. Wow. Nah, namun Jawa Barat, karena kasus KDRT ini delik aduan, Bunda Alma. Jadi delik aduan itu kalau meskipun pidananya itu delik aduan. Kalau si korban melaporkan ya diproses, kalau tidak akan diproses. Beda dengan seperti pembunuhan, itu bukan delik aduan, dek ngelaporkan dek ya diproses gitu, itu pidana ya. Nah, pasti ada penyebabnya dan mungkin mudah-mudahan bisa jadi aware gitu untuk yang singleilah gitu ya. Bukan, kalau ketakutan itu wajar. Ketakutan itu wajar, kita semua memiliki ketakutan dan itu adalah bagian dari emosi, namun ketika itu berlebih tentu itu tidak baik untuk kita ya. Nah, penyebabnya diantaranya itu semuanya itu berawal dari rumahnya. Saya kasih spoiler saat itu ya, bahwa semuanya itu diawali dari sebuah rumah. Rumah yang seperti apa? Ada 5 tanda. 5 ciri gitu. Pertama, rumah yang penuh kekerasan, verbal juga fisik, di mana anggota keluarga pada akhirnya memahami bahwa kekerasan itu adalah cara menyelesaikan konflik. Dimulai dari anak-anak dulu, ketika ia melakukan kesalahan harus menggunakan kekerasan. Ketika menyelesaikan masalah harus menggunakan kekerasan, entah itu verbal lewat kata-kata kasar atau fisik. Yang akhir anak berpikir, oh, begini cara menyelesaikan masalah tuh. Nah, gitu itu pertama. Ya. Dan yang kedua, mengabaikan komunikasi yang terbuka. Jadi ketika sudah ada tanda-tanda anak mau terbuka itu diabaikan. Tidak active listening gitu. Tidak active listening, di-ignore gitu ya, diabaikan begitu saja, yang akhirnya anak pun tertutup pada akhirnya. Dan ketika tertutup, ia melakukan solving sendiri. Yang namanya anak-anak itu kan belum tahu mana yang benar, yang salah, mana yang menciptakan well-being, kesejahteraan untuk dirinya atau tidak. Yang akhirnya itu berlanjut 3 fase selanjutnya, fase remaja, dewasa, dan seterusnya. Sehingga akhirnya ia memiliki ketidakmampuan berkomunikasi yang menyebabkan frustrasi yang pada akhirnya itu bisa terakumulasi yang suatu saat meledak. Pecah telur. Ya, kalau namanya pecah telur udah tahulah kayak gimana ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang tadi mengabaikan komunikasi, kalau yang ketiga mengabaikan emosi. Ya, anggota keluarga tidak terlatih mengelola kemarahan dan stres secara sehat. Jadi kalau ada ketidaknyamanan itu langsung di-denial, ditolak dan lain sebagainya, yang itulah cara regulasi emosinya yang pada akhirnya anak meniru. Kenapa saya selalu berbicara di anak? Ya karena anak awal mulanya gak ujuk-ujuk jadi dewasa, jadi suami yang melakukan KDRT, tidak. Dari anak gitu ya. Makanya di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya KDRT terhadap suami istri, tapi ada pembahasan KDRT terhadap anak. Ada hukum pidananya juga sama ya. Dan yang keempat, cirinya itu kaku dan otoriter. Ini pola asuh yang tidak ideal, sangat-sangat tidak ideal. Itu otoriter dan permisif. Yang ideal itu kan demokratis pola asuh ya. Nah, ketika otoriter, anak itu dari hulu ke hilir, dari ujung kepala hingga ujung kaki kumaha kolot. Nah, akhirnya kumaha kolot yang akhirnya karena didominasi oleh kepala keluarga secara berlebihan, tidak memberi ruang, peran, dan pendapat bagi anak, juga bagi pasangan. Gitu ya, yang alhasil jika itu menjadi iklim, menjadi habit di dalam keluarga, tentulah kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Dan yang terakhir, Bunda Alma, tertekan
kan, jadi terlalu banyak stresor. Entah itu dari Iya, segi faktor iya. ekonomi, ya coba baca jurnal-jurnal, memang KDRT itu faktor penyebab pertamanya nusuj. Istri yang nusuj namun diperlakukan dengan KDRT. Kan idealnya kalau dalam Islam, kalau istri nusuj pun itu pertama dinasehati, Dinasehati kedua dulu, ya. pisah ranjang, ketiga baru dipukulnya pun bukan dipukul ya, begitu bukan. Kalau dalam bukan ya, Bu? bukan Bunda Alma, tapi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu dipukulnya itu dikeplok ku sikat gigi katanya, siwak. Jadi ukur heureuy gitu loh, mun urang mah plak tah gitu diheureuikeun bahwa gitu, bukan dipukul ya, ditempeleng di segala, bukan ya. Jadi itulah sebetulnya Islam pun mengecam. Jadi karena terlalu banyak stresor, entah itu faktor ekonomi, faktor sosial, atau untuk memenuhi harapan keluarga besar dan lain-lain sebagainya, sehingga solusi termudah yang dianggap mudah dilakukan untuk mengeluarkan emosinya yaitu dengan kekerasan, bukan dengan cara komunikasi. Ya. Yes. Oke, itu dari sisi psikologisnya ya, biar kita komprehensif semuanya. Sekarang kita masuk ke dari sisi hukumnya. Tadi pengertiannya sudah jelas, bentuknya pun sudah jelas, faktor-faktornya pun sudah jelas. Sekarang kita akan masuk pada pidana. Sisi hukumnya, sisi hukumnya. Jadi begini Bunda Alma, kan kasus KDRT itu seperti teori gunung es, Bunda Alma. Kelihatannya sedikit, padahal banyak. Yang melaporkan itu cuma berapa persen? Yang dijadikan jadinya cerai itu cuma berapa persen dibandingkan dengan yang diam? Gitu ya itu seperti gunung es, karena memang banyak hal faktor yang pada akhirnya menyebabkan fenomena demikian. Nah, setelah itu istri kan ada PPA misalnya, perlindungan perempuan dan anak, karena korban itu rata-rata perempuan dan anak. Jadi sebetulnya suami pun Bunda Alma di undang-undang PKDRT itu bukan hanya untuk perempuan, untuk suami pun ada. Jadi kalau suami yang di KDRT oleh suami, rata-rata KDRT psikologis. Nah, suami yang diabaikan, suami yang selalu direndahkan, itu pun mengalami KDRT Bunda Alma. Dan jelas di dalam undang-undang KDRT itu hukumannya maksimal 5 bulan. Kalau laki-laki gejala demikian. 5 bulan. Ya, betul, 5 bulan penjara dulu. Ya Allah. Tapi ketika saya ngobrol dengan ketua Polrestabesnya, jarang Bu. 1% pun tidak laki-laki yang melaporkan gitu. Jadi rata-rata berjalan begitu saja, ngabatin banyak. Jadi ada dua jalan ngabatin. Jadi ada 2 jalan Bunda Alma kalau terjadi KDRT. Pertama lewat perdata, dan ini kebanyakan dilakukan. Perdata itu di pengadilan agama, cerai pokoknya. Jadi entah dituntut atau di penjara, itu mah cerai aja. Cerai biasa. KDRT itu hanya salah satu alasan perceraian, sama dengan faktor ekonomi, sama dengan perselingkuhan, sama dengan pertengkaran yang terus-menerus, sama dengan adanya ketidakcocokan, sama dengan mabuk dan lain sebagainya. Itu hanya itu saja, sama cerai. Cara yang kedua, dipidana, dilaporkan sama dengan kasus-kasus pidana lainnya, dan ketika dilaporkan tentu prosesnya sangat panjang. Kita mengetahui pada kasus-kasus tertentu, misalnya kasus terdekat pun kan pada akhirnya awal pas proses penyelidikan itu baru dikira-kira hukumannya itu 19 tahun, tapi belum ketok palu. 19 tahun itu pasar berlapis. Masya Allah. Pasar berlapis. Jadi pasal KDRT, pasal penganiayaan, sama pasal penganiayaan terhadap anak. Jadi 3 pasal berlapis gitu ya. Nah, ketika kita memilih perdata dulu, cerai ya udah, itu mah cerai sudah, tidak ada hukuman apapun. Namun jika pidana, prosesnya panjang, dari penyelidikan, penyidikan, segala rupaning, hingga pada akhirnya diajukanlah oleh kepolisian ke kejaksaan. Kalau sudah kejaksaan disidang, baru diketok palu akhirnya endingnya gimana gitu ya, hukumannya seperti apa. Nah, itu tuh beda-beda dari setiap bentuknya Bunda Alma. Misalnya untuk fisik pun banyak klasifikasinya. Kalau yang ringan 5 tahun dan atau denda, ada denda. Kalau yang sudah sampai
sakit. Kalau ada yang hingga sampai sakit fisik, cedera, cacat dan sebagainya 10 tahun dan atau denda. Nah, kemudian ada yang sampai meninggal 15 tahun gitu. Jadi beda-beda Aduh, di undang-undangnya itu, termasuk tadi kekerasan psikologis beda-beda, kekerasan seksual beda-beda, kemudian kekerasan ya, penelantaran pun beda-beda tindak pidana. tindak pidananya. Nah, itulah ya Bunda Alma. Jadi perkara KDRT ini perkara yang sudah terjadi di zaman dahulu, namun yang viral itu pemicunya saja untuk pada akhirnya kita speak up dan mencoba menyuarakan, harapannya semakin meminimalisir terjadinya KDRT dimulai dari rumah. Ya, Betul banget. dimulai dari rumah, dan kita harus mengetahui, ketika kita mengetahui bahwa korban KDRT itu bukan hanya perempuan, tapi laki-laki pun bisa jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, apalagi laki-laki terkenal Bunda Alma, anak laki-laki tuh ya, lagi kecil dimarahin emaknya kan, udah agak gede agak gede dimarahin bapaknya, udah sekolah dimarahin ibu gurunya, pasti laki-laki gitu kan. Aduh, Udah ingat tuh. kuliah oke pasti dibully teh laki oleh laki-laki. Setelah kuliah kerja sama atasan tuh lebih leluasa memarahi laki-laki gitu ya. Ketika di rumah dicarekan di ku istri. Ya Bunda. Allahu Jadi Akbar, dengan pola yang demikian pertama laki-laki bisa jadi korban KDRT namun ia tidak melaporkan, yang akhirnya ia pun bisa jadi pelaku jika terus-menerus mengalami hal-hal kekerasan mulai dari kecil hingga ia dewasa. Itulah bibit-bibitnya. Ya. Dan ini panjang sekali. Itu mungkin Bunda Alma untuk poin-poin intinya. Kurang lebih sudah ngeri-ngeri sedap ya, silakan. Ngeri-ngeri sedap ya, betul sekali. Menurut saya gimana ya? Gimana, Bu? Jadi kemarin pas langsung di-share itu tuh langsung banyak pertanyaan nih. Iya, gimana? Pertanyaan di balik layar dulu deh ya. Yang pertama tuh apa sih yang menyebabkan seseorang itu mau bertahan gitu dalam situasi rumah tangga yang KDRT? Itu pertanyaan pertama, Ambu. Satu jawab dulu aja. Ya, oke. Siap. Jadi ini ya untuk jamaah TikTok, pertanyaannya kenapa? Katanya ada satu orang, banyak di antara kita yang bertahan padahal sudah di KDRT. Lebih banyak yang bertahan dibanding yang melaporkan dan yang cerai. Sekalipun udah babak belur, entah itu dari psikologisnya, fisiknya, segala rupa atas babak belur, tapi banyak bertahan karena ada faktor yang krusial yang sering kali lupa, rata-rata fatherless. Rata-rata kurang sosok ayah, pertama ya di antara banyak faktor, kurang sosok ayah, kurang sosok laki-laki, yang masih mau disiksa lagi sekarang butuh laki-laki. Tetap. Apapun keadaannya tetap butuh, itu pertama. Kedua, karena dari segi finansial. Finansial. Itu finansial yang memang finansial tidak mandiri karena memang satu dan lain hal, karena memang dari awal pun bisa jadi suami melarang atau istrinya pun memilih untuk jadi demikian, yang hasilnya demikian ya. Bukan berarti tidak mandiri itu jadi ini korban, karena bukan, itu salah satu alasan ya. Dan banyak juga yang tidak mandiri pun ya suami soleh, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Alasan. Nah, kemudian anak bertahan karena bertahan karena melihat anak, kemudian tidak speak up karena khawatir pada anak juga, jadi orang lain tahu anaknya punya bapak seperti kayak gini dan lain sebagainya, gitu ya. Dan yang keempat, memang ada tipikal dari secara psikologis itu sudah nyaman dengan toxic relationship itu, bukan nyaman ya, sudah tingkat adaptasinya lebih tinggi. Aduh, berat, adaptasinya lebih tinggi gitu ya. Tingkat toleransinya tinggi dengan kekerasan. Bisa jadi istri ini pun seringkali dari dulu mengalami kekerasan, jadi dianggap sudah biasa. Sudah biasa awalnya. Biasa. Jadi udah bahkan ia pun sering melihat.
Ia pun sering melihat ayah Masya dan Allah. ibunya yang hasil demikian. Jadi menganggap kadang suka berpikir aku mah ada leheung dah sok itu aku mah ada leheung. Itulah yang membuat kebanyakan para istri bertahan. Gitu Ya mungkin Bunda Alma Allah. walau alam. Sebegitu ngaruhnya ya Ambu fatherless ini sampai di Betul. rumah tangga pun faktor pertamanya itu penyebab bertahan yaitu Iya. fatherless gitu. Jadi nggak boleh disepelein. Nah, oke, ini pertanyaan yang kedua. Silakan Bunda Alma. Pertanyaan yang kedua katanya ya Bun ya. Oke, iya iya. Ini di TikTok ada pertanyaan nggak? Ada. Ada banyak Belum kayaknya ya. saya baca ya, Oke, nggak ada adminnya soalnya. oke. Ini Ambu harus sudah punya asisten Ambu. Asisten, wah, bisa jadi beban Ih, pakai siap. asisten. Bisi serius Ih, tim hidup nak. ih, Kalau Ambu sendiri mah. mah Ya, kan kita misi santai, history. sakersan. Iya sih. Nah, betul. Pertanyaan yang kedua nih, Gimana? apakah pelaku KDRT itu bisa sembuh gitu Oke. Ambu katanya. Pertanyaan yang kedua ya, sahabat Mm-mm. TikTok. Apakah pelaku KDRT itu bisa sembuh? Iya, Semua hal apapun yang terlihat berat, semuanya tentu bisa pulih jika memang oke. mengikuti berbagai proses yang panjang siap dengan demikian. Ya, saya sering kali Oke. membuat satu ilustrasi jika dari awal mengalami kekerasan oleh orang tua, maka secara otomatis itu akan menurunkan pada anaknya. Namun tetap kok si kopi hitam itu bisa dibersihkan dengan air yang banyak. Jadi intinya jika kita mau, maka dengan terus-menerus mengalami konseling, terapi secara rutin dan lain sebagainya tentu bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Oke. Namun semuanya membutuhkan proses, kesiapan dan kemauan. Ya, sama aja dengan selingkuh. Kan itu ya, suka banyak kan selingkuh mah moal cenage moal Mm-mm. mual damang Suatek cenah gitu ya biasa lagi. nanti kan ada jadi sama polanya begini, kalau kita melakukan satu kesalahan itu kesalahan satu kali, kalau dua kali itu keputusan, kalau masih melakukan yang ketiga kali itu kebiasaan, kalau masih melakukan satu lagi itu personality, itu Oh my god. kepribadian ya gitu ya. Dan semuanya sebetulnya kan kita juga belajar ya di mata kuliah modifikasi tingkah laku. Betul. Kalau yang bad habit, bad personality itu jika mau berubah ya akan berubah gitu. Tapi bedanya startnya di mana itulah yang akan menentukan. Orang itu berbeda-beda, fase pemulihannya itu berbeda-beda tergantung startnya di mana, luka batinnya itu sedalam apa yang akan membuat berbeda-beda. Tapi pada dasarnya tentu semuanya bisa pulih. Begitu. Namun ada apa ya? Ada pernyataan. Bedakan antara sabar dengan bodoh. Suka Istri banget. Istri itu katanya ya, kata Ustazah siapalah, bedakan antara istri sabar dengan bodoh. Ya kalau sekali melakukan demikian silahkan mau mencoba, tapi kalau sudah berkali-kali dipukuli dengan demikian dan lain sebagainya, Allah pun tidak memerintahkan hambanya untuk zalim li nafsih, untuk menyiksa dirinya sendiri. Maka dalam Islam pun bahkan di pengadilan agama Bunda, kan di SEMA nomor 1 tahun 2022 tuh kalau mau cerai itu harus pisah dulu 6 bulan. Gak bisa. Kalau dulu mah gak ada syarat itu. Syaratnya itu hanya tambahan gitu ya. Kalau sekarang wajib, maksudnya untuk mengurangi perceraian. Kecuali untuk kasus KDRT. Kecuali untuk kasus KDRT. Saking KDRT itu tidak bisa ditolerir gitu maksudnya. Boleh gak usah nunggu pisah dulu 6 bulan, mati nanti keburu mati. Bisa menyala. Begitu keburu mati gitu. Gitu mungkin betul, Bunda Alma, silahkan. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Nih ini dari Bu Ai Husnul. Ini naon nyelecep teh bukep. Nyelecep teh tarariris. Bu Ai, demang nyelecep tuh menusuk gitu ya. Si dinginnya tuh masuk ke
tulang gitu teh Bu Tulang. Ai. Aduh, Bu Ai sehat, Bu Ai. Ya Allah. Iya, terus gimana Nah, lagi, Bu? pertanyaan yang ketiga ini Ambu, Oke. bagi yang belum menikah, jadi Mm-mm. kan merasa ketakutan seperti tadi yang dibahas di awal gitu Ambu oleh saya, karena FYP-nya isinya itu terus marriage is scary, jadi yang difikirkan oleh dia menikah itu menakutkan, takut dapat pasangan yang seperti itu. Nah, Betul. cara menghindari atau cara kita mengetahui bahwa pasangan itu bukan seorang yang dapat melakukan KDRT atau gimana gitu katanya, itu gimana Ambu? Oke, begini Bunda Alma. Silakan dibikin Ya, status ya, sahabat semuanya ya. Menikah itu siap. tidak semudah yang dibayangkan, juga tidak sesulit apa kata orang. Mm, Gitu ya, itu mm, menikah. Nah, terkait dengan memilih yang KDRT, makanya saya juga suka heureuy gitu dengan suaminya. Aida ya. ini banyak nu KDRT, banyak yang Mm-mm. selingkuh dan lain sebagainya. Kayaknya nanti kalau milih calon menantu itu kedangan ge psikotes dan tes Aduh, kepribadian. ampun. Kayaknya Ampun. harus pakai psikotes dan tes kepribadian deh saya Oh, heureunya bener, gitu ya bener, dengan bener, suami. bener. Nanti kalau cari Ya. suaminya De Fatma kalau pas datang melamar atau gimana belum di psikotes Oh, sama bener. heureuy dalam artian Setuju lah Abi mah. ya, dalam artian kita jangan bercepat-cepat tapi yang tepat. Mm-mm. Jadi Oke, menikah itu harus tidak karena cepat ya. siap. Bukan karena Tidak cepat. umur. Ya, bukan karena umur. Jadi cepat pun kalau sudah mendapatkan yang tepat is okay. Tapi jangan karena Oke. banyak tuntutan dari luar dan kita benar-benar belum siap. Apalagi sok ayahnya terus tanggung cina bobogohan terus 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Padahal kita Mm-mm. udah mengetahui betul ketika pacaran pun calon tersebut memiliki gejala-gejala kekerasan. Mm. Tapi karena tanggung, loh, mending tanggung. Aduh, Gara-gara tanggung padahal menikah ngeri. itu seumur hidup. Harapannya satu Betul, betul. kali seumur hidup gitu ya. Amin ya Meskipun Allah. cerai Benar cerai banget. itu kan pada dasarnya hukumnya makruh tapi dibolehkan jika dalam kondisi-kondisi tertentu. Gitu ya. Oke. Nah, jadi caranya itu ketika kita sudah melihat dan jangan tanya pada orang tuanya calon ite kumaha, pada temannya jangan, pasti akan kalau kata mudah nama bakal ngabaik-baikan Bunda Alma, tidak akan objektif. Iya. Nah, kita analisis entah itu dari media sosialnya atau dari cara berbicaranya dan lain sebagainya, dari polanya tanyanya boleh, jika ekstrimnya tanya kata tangga. Jika Aduh, ekstrim mudahnya ya meskipun sulit gitu nyewa intel kata gitu tangga Ambu. sahan. Dalam artian sebetulnya kita bisa merasakan, cuman kita itu seringkali menipu diri. Antelah, antelah mualah Sebetulnya gitu. bisa merasakan Bunda Alma tidak perlu nyewain Mm-mm. dan tapi bisa merasakan. Mm-mm. Cuman seringkali kita menipu diri karena satu dan lain hal. Ibarat kita mengetahui bahwa lawan-lawan bicara kita, yang lawan jenis itu menyukai kita. Kalau kata Buya Yahya bodoh jika kita tidak mengetahui itu kita pura-pura bodoh. Kita akan tahu. Sama dengan ini ada gejala-gejala nupi kekerasan kita tuh sebetulnya tahu, cuman denial, menolak itu ahkeun ke oge robah. Ya kalau siap kalau siap bersama-sama ya silakan. Silahkan. Rata-rata butuh proses yang sangat panjang jika sudah memiliki habit kekerasan fisik, psikologis dan lain sebagainya. Gitu mungkin Bunda Alma ya. Sudah terjawab semua pertanyaan dari Alhamdulillah. belakang layar. Sekarang bisa ada pertanyaan dari TikTok Ambu, mangga? Pasti Dari TikTok banyak ini. Kalau yang nonton dari awal ini banyak, cuman yang bertanya belum. Mangga dari jamaah TikTok barangkali ada yang mau bertanya biar sekalian dari dijawabnya, silahkan. Mumpung saya sedang lihat sedang lihat komen-komennya, silahkan. Itu nggak bisa di scroll berarti Ambu ya, yang atas komenannya. Yang mana tuh? Kalau TikTok misalnya, pertanyaannya udah diketik. Jadi bareng bisa. Kalau TikTok tuh barengan gitu. Jadi hilang wehnya. Bisa sih, cuman nggak ada kayaknya. Belum ada. Iya. Udah ada panjang banget. Iya, silakan. Aduh, ya Allah.
Ini Berat ngeri-ngeri ya sedap Bunda iya teh. Alma ya. Berat banget apalagi buat apa ya, generasi tanggung yang usianya udah cukup menikah, tapi Betul. dihadapkan dengan fenomena seperti ini. Alhasil katanya pembicaraannya dengan teman sebayanya itu seperti ini. Hmm, Jadi setiap ada kasus, duh ada kasus ini nih, dia hmm, udah mau tunangan misalnya, kayak jadi mundur lagi gitu. iya. Jadi emang yang dirasakan generasi yang umurnya 20 sampai 30 itu yang belum menikah ya ini gitu Ambu. Hmm, Kalau ngobrol juga di sekolah gitu sama yang lain ya ini gitu. Jadi harus nyari yang gimana, terus hmm, kenapa sekarang banyak banget, kenapa mereka bertahan gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tuh pasti dan muncul. jadi menghantui gitu. Hmm, Jadi kecemasan-kecemasan itu yang membuat dia mundur untuk nanti aja deh, nanti aja deh, nanti aja deh gitu. Jadi nggak ya. siap-siap gitu katanya teh. Ya karena memang media sosial begitu berpengaruh terhadap generasi milenial gitu ya dan Iya. generasi alpha. Sehingga mungkin tipsnya itu kita pandai-pandai memfilter. Kalau yang kita sering lihat di TikTok adalah kasus demikian, maka ya itulah yang akan FYP di kita. Karena Mm-mm. algoritma, kalau yang Iya. kita lihat itu mulu ya akan itu terus yang muncul. Makanya kalau sekedar kita kalau sudah tahu sekedar tahu udah scroll 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 agar tidak terus menerus muncul. Kan kalau yang FYP banget mah akan muncul awal tuh pasti muncul gitu. Iya. Kita gak nyari pun Mm-mm. muncul. Tapi Iya. karena kita setelah tahu nih, udah yang lain yang lebih menyehatkan secara Ya nggak mental, usah. yang lebih Nanti muncul lagi kasus memberi. serupa ya. Nah, karena Mm-mm. bakal bakal terus muncul muncul dan itu tentu Iya. akan terekam di alam bawah sadar yang Betul. memicu ketakutan-ketakutan tertentu dan itu bisa jadi ketakutannya berlebih. Apalagi jika melihat secara langsung dari keluarganya atau seperti Iya. apanya banyak korban, banyak juga yang memilih divorce, kok menikah itu banyak gak enaknya. Kalau kata Mm-mm. Ustadz siapa menikah itu 5%-nya itu enak, enaknya itu cuma 5%. 95%-nya apa, Bu? Aduh. 95%-nya enak banget. Iya, seperti yang sudah kita rasakan. Ya Gitu Allah. ya dalam artian itulah yang harapannya jadi booster meskipun kita pun tidak jangan membeli kucing dalam karung karena justru itulah banyak terjadi pelaku KDRT itu karena kita membenci kucing dalam karung dan kita menutup mata gitu dan ya bertahan karena berharap berharap berubah. Jadi tetap ada dua kemungkinan Bunda Alma. Bisa jadi memang orang yang selingkuh dan KDRT pun kalau dikasih kesempatan dua ya berubah. Dengan tekanan yang begitu dahsyat dari luar dia berubah. Tapi kemungkinan yang kedua tidak akan berubah hingga nanti Aduh, kita punya cucu. ngeri. Ih, naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya Itu dan kebanyakan yang ngeri. begitu. Semoga Kebanyakan yang jauhkan ya akhirnya Allah. menular dari Aduh. orang tuanya ke neneknya wah dan seterusnya Ih, menular ke cucu cicit dan lain sebagainya begitu hal-hal yang demikian makanya saya seringkali menyampaikan keras kasar pada anak pada pasangan itu bukan sunnah Rasul tapi sunnah Belanda. Nah, ada keren tuh. karena Status karena sunnah Rasul itu Rasulullah begitu lemah lembut, lembut. pada Ya, pasangannya betul. jelas, pada anak pun jelas, yang ada pun tegas, paling ketemu kepada Sayyidah Fatimah tegas, tapi Oke. sisanya lemah lembut, gak ada keras sama sekali. Nu keras mah memang bawaan Belanda, kerja rodi, bisa contoh mudah nanya, maksudnya dalam Betul. artian benar-benar dipus otoriter dan lain sebagainya kayak penjajah gitu. Dan itulah yang terbawa menjadi budaya di kita. Makanya selalu banyak Iya. parodi cara membangunkan ibu emak-emak orang Indonesia dengan orang VOC. luar, nah, misalnya ya. Ya, Orang-orang iya. luar sekarang itu ya lemah lembut. Good morning, wake up misalnya. Nah, kalau ayeuna orang Indonesia mau sapu misalnya. Banyak parodi-parodi demikian. Dalam artian ya gaya-gaya penjajah itu dimasuk ke dalam rumah tangga. Bukan sunnah Rasul itu namanya. Tapi yang sedihnya itu Bunda Astagfirullahaladzim. suka mengatasnamakan sunnah Rasul, suka mengatasnamakan agama. Ini untuk pendidikan, itu Hmm. bukan untuk pendidikan, itu dendam.
Nice. Dendam Itu karena sadarnya itu tuh dendam. ya itu dendam karena kita pun diperlakukan demikian oleh orang tua kita. Akhirnya kita melakukan hal yang sama pada anak. Nah, itulah anak yang diperlakukan dengan kekerasan fisik, verbal yang tadi emosionalnya tidak dirangkul dan lain sebagainya, itu ya bibit-bibit pelaku KDRT itu ya yang demikian. Ya Bunda. Alhamdulillah ya Allah, semoga kita dijauhkan ya Ambu dari Amin. orang-orang dan Nah, kitanya juga dilindungi, dihindari. nah, Kita nggak tahu ya, iman itu naik turun, syaitan itu terus menggoda. betul Semoga Bunda Alma. kita bisa terus bertahan konsisten. Ngeri, ya Allah, Dari ngeri beneran Insya Ambu, ya Allah, ampun. mudah-mudahan terhindar. Amin. Amin, amin, amin. Ambu nggak apa-apa ini kalau misalnya closing statement itu anak aku Mangga, nangis. aduh, karunya teuingnya miliar mah. Mangga closing Aduh, statement ya, closing ya statement dari Allah. saya. Intinya terima kasih untuk jamaah IG, jamaah TikTok dimanapun berada. Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang baik, langkah yang positif untuk kita melakukan preventif Amin. pencegahan, entah itu untuk yang sebelum menikah ataupun yang sesudah menikah, agar lebih aware gitu terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yang memang bukan hanya sekedar fisik saja. Ada fisik, ada psikologis, ada seksual, ada juga penelantaran. Yang hasil mudah-mudahan kita pun harapannya tidak menjadi pelaku karena mama ini Amin. mama Ya secara Allah, tidak sadar benar. seringkali menjadi pelaku yang tidak disadari karena kan rumus Ya, emak itu selalu benar, kalaupun salah ya karena salah suami gitu, itulah rumus emak. Nah gitu, itu khawatir kalau kasih dijadikan diri. habit, dijadikan kebiasaan, khawatir suaminya yang mengalami KDRT psikologis ngabatin Aduh, ya ya gitu. Allah. Khawatirnya Astagfirullah. demikian ya. Jadi Iya, iya. mudah-mudahan jelas tidak boleh menjadi korban. Kalaupun menjadi korban Amin. harus benar-benar not sabar itu bukan diam, tapi sabar itu sabar ketika berprosesnya. Harus seperti apa, bukan berarti diam, itu berbeda. Nah, kemudian dan harapannya kita pun tidak menjadi pelaku secara tidak sadar. Barangkali mulai Amin. sebelum hari ini kita terhadap anak-anak kita pun seringkali melakukan kekerasan verbal, fisik, dan bahkan seringkali mengekang dan lain sebagainya. Khawatir dengan lisan kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai saudara, sebagai guru, itulah yang menjadi pencetus, yang menjadi trigger untuk anaknya memiliki kebiasaan bahwa cara menyelesaikan konflik yang paling mudah adalah dengan kekerasan. Kerasa ya Nah, Allah. sekali lagi terima kasih, juga mohon maaf jika di dalam live ini ada kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati. Mohon dibukakan pintu maaf yang Sama selebar-lebarnya. sama Sarehat Ambu. sadayana, Amin sarehat ya Allah ya lahir Rabbal batin. Alamin. Amin ya Gitu Allah ya Rabbal Bunda. Alamin. Amin, amin. Makasih banyak ya Ambu atas Sama-sama waktunya. Bunda Alma. Mohon maaf ini dilurusin tuh sih. Alhamdulillah udah terjawab pertanyaannya. Alhamdulillah Sampai sudah. jumpa di season 23 ya. Semoga Ambu ada waktu Amin. lagi. Semoga, Amin ya Allah. semoga, semoga ya sehat-sehat selalu Oke, ya. saya Wahai pamit dulu sehat, ya. mangga. Bu, terima kasih yang udah gabung semuanya dari awal sampai akhir semuanya, Teh Ica, Bu Ai dan teman-teman banyak ya. Maaf nggak bisa disebutin satu-satu ya. Sehat semuanya ya. Saya mau lanjut Ya, di TikTok pilih Ayah Patarosan. TikTok ya. Oke, siap. Makasih ya Ambu ya. Mohon izin Mangga, pamit undur sami-sami. diri. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.